beribadah, merendahkan diri, sujud kepada Allah atau tidak. Untuk berbuat maksiat atau untuk berbuat taat. Allah akan melihat jemaah sekalian. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu diberi ilham untuk syukur kepadanya. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan ya kita termasuk di antara pengikut Nabi yang istiqomah selalu di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk bisa sejenak mendengarkan ngaji, sebab ada keutamaan jemaah sekalian. Ngaji habis subuh itu, berzikir habis subuh sampai terbit matahari. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqa'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala minal ghadwati ila tulu'is syamsi ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a riqabin. Jadi seandainya saya duduk, andai kata saya duduk bersama dengan kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala mulai dari habis terbit fajar sampai dengan terbit matahari, sampai mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari, itu lebih saya sukai daripada saya memerdekakan 4 orang budak. Memerdekakan seorang budak saja jemaah sekalian itu sudah membuat seseorang terselamatkan dirinya dari neraka. Lalu bagaimana dengan 4 orang budak? Maka akan lebih mulia lagi dari itu jemaah. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai duduk bersama dengan kaum yang berzikir mulai dari habis subuh sampai dengan terbit matahari jemaah sekalian. Itu lebih Nabi sukai daripada perilaku tadi memerdekakan 4 orang budak. Dan ini menunjukkan kalau Nabi lebih suka ya ngaji kita jemaah sekalian mulai dari habis subuh sampai dengan terbit matahari itu adalah lebih utama dibandingkan memerdekakan budak. Padahal harga budak itu mahal sekali ya mas sekalian. Apalagi 4 orang budak, ya maka saat itu bersyukurlah kepada Allah diberikan kemampuan untuk bisa selalu ngaji dan juga taat yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab yang masih ada sambungan dengan bab yang lalu. Ya, bab yang lalu masih ingat jemaah sekalian tentang waktu-waktu larangan. Ya, mohon Bapak sekalian masih ingat waktu larangan yang pertama itu apa jemaah sekalian? Yang pertama adalah ketika habis sholat subuh, Pak. Jadi waktu larangan sholat yang pertama adalah habis sholat subuh. Ya sekarang ini ya Pak. Sekarang kita nggak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dan meninggi. Ya, meningginya itu 1 tombak dalam pandangan mata. Berapa menit itu? Ya pokoknya amannya itu ya Mas sekalian adalah 20 menit setelah terbit matahari. Itu insya Allah sudah meninggi 1 tombak dalam pandangan mata. Waktu larangan yang kedua adalah ketika matahari berada tepat di atas langit ya Mas sekalian. Kiranya tidak ada bayangan sama sekali ke kanan dan ke kiri gitu ya. Itu adalah waktu larangan, kita tidak boleh melakukan sholat di situ. Kemudian waktu yang ketiga adalah ketika matahari akan terbenam, sudah condong akan terbenam. Mungkin kalau kita lihat di pinggir laut, itu matahari ya mas sekarang sudah menyentuh garis bumi. Selain warnanya merah, itu sudah menyentuh garis bumi dan hampir terbenam. Jadi sudah mau terbenam ya mas sekalian. Nah, sampai kapan waktu terbenam itu? Yaitu sampai kapan ya mas sekalian? Sampai matahari itu terbenam, tidak terlihat sama sekali gitu ya. Kalau pas matahari berada di tengah langit yaitu sampai zawal, sampai matahari tergelincir ke arah barat dan bayangannya ada sedikit ke arah timur. Nah, waktu larangan tersebut juga kemarin kita sudah jelaskan kenapa kita dilarang melakukan sholat di waktu-waktu larangan tersebut. Ya, jemaah sekalian, kita dilarang untuk melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Yang pertama karena waktu terbit matahari dan terbenam matahari itu adalah waktunya orang-orang musyrik menyembah matahari.
maka kita tidak boleh menyamai ya mereka jemaah sekalian. Nggak boleh menyamai perilaku mereka. Ya, itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian alasan kedua adalah matahari ketika mau terbit atau baru terbit dan juga mau terbenam, matahari terbit dan terbenamnya itu di antara dua tanduknya setan. Maksudnya setan mengarahkan dirinya, memposisikan dirinya pada arah terbit dan terbenam matahari tersebut. Sehingga terlihat matahari terbit dan terbenamnya di antara dua tanduknya setan. Karena memang setan punya tanduknya, tanduk dua. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Supaya orang yang sujud di saat itu, sujud di saat terbit dan akan terbenam matahari, sujudnya juga kepada siapa? Pada setan. Nauzubillah. Dan kenapa kita juga dilarang jemaah sekalian? Pas lagi matahari berada di tengah langit atau di atas kepala kita pas gitu ya, nggak boleh sholat. Alasannya kemarin karena saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Ya khawatir kalau kita sholat kita masuk ke dalam neraka. Itu dalil-dalil ya, yang sudah kita sampaikan ya mas sekalian, 3 waktu larangan ya, dan juga alasannya sebabnya kenapa Nabi melarang demikian. Nah sekarang kita akan jelaskan tentang ma yustasna minan nahi. Ternyata dalam Islam juga luwes aturannya. Waktu larangan nggak boleh sholat, namun ternyata ada pengecualiannya jemaah sekalian. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan dari larangan tersebut. Yang pertama jemaah sekalian adalah 'inda dhahirati yaumal jumu'ah. Yaitu ketika matahari tepat berada di tengah langit pada hari Jumat. Itu nggak ada larangan. Kita boleh melakukan sholat di waktu itu kapan saja Pak, tanpa harus kita meneliti ini matahari di atas langit nggak ya, ini waktu larangan atau nggak perlu jemaah sekalian. Kalau hari apa? Hari Jumat. Nah, jadi sebab seorang jemaah sekalian ketika datang di hari Jumat, ya menjelang imam datang gitu ya, menjelang imam khutbah, dia disunahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jumat. Sampai kapan jemaah sekalian? Sampai imam itu keluar dan naik ke atas mimbar. Jadi imam sudah naik di atas mimbar, ya kita gak usah memulai sholat. Kalau yang lagi sholat, terusin sholatnya. Kalau yang belum memulai sholat ya mas sekalian, ya maka saat itu belum memulai sholat, maka saat itu jangan mulai sholat. Maksudnya jangan memulai sholat nafilah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak jangan dimulai. Namun kalau telat, ya telat karena karena ya telat baru datang, maka saat itu disunahkan untuk sholat. Jadi demikian ya mas sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, la yaqtasilu rajulun yaumal jumu'ah fa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhn aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Karena memang kita disunahkan sebelum berangkat Jumatan mandi, Pak. Mandi jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, kalau antum di kantor nggak sempat mandi, antum niatkan mandi pagi itu, antum niatkan mandi untuk Jumatan. Jadi nggak hanya sekedar mandi kebersihan setiap pagi, Pak. Tapi diniatkan mandi kebersihan, maka saat itu mandi antum jadi ibadah. Tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat, lalu dia melakukan bersuci yang dia mampu lakukan dan memakai minyak untuk kepalanya ya yang dia miliki. Begitu juga memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumah, dia di dalam masjid tidak memisahkan di antara dua orang, masih nggak ganggu, Pak. Kalau dapatnya di bagian belakang, sudah di bagian belakang. Nggak perlu merangsek ke depan kalau itu bagian soft depan sudah penuh. Karena memang jamaah sekalian, orang datang Jumatan tuh jangan di belakang. Jadi kalau memang udah penuh telat belakang ya sudah. Tapi kalau kita masih kosong, Pak, di depan. Nah, di sini menjelaskan jamaah sekalian seperti itu. Jadi diisi udah kayak sholat aja gitu, Pak. Oh, masih ada satu di pojok. Ya sudah di pojok. Masih ada satu pojok gitu, Pak. Jadi seperti itu.
Nah ini maksudnya, lalu di dalam masjid dia tidak memisah di antara dua orang. Ini barisan udah penuh, soft 1, 2, 3, dia pengennya ke depan aja, padahal dia telat. Di depan itu juga sudah penuh barisannya. Dia tidak sampai menyibak dia orang, dua orang isi mau lewatin. Itu kan ganggu jamaah sekalian. Ganggu seperti itu. Nah dia tidak melakukan hal itu. Kemudian dia melakukan sholat semampunya. Nah ini pembahasan kita Pak. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia melakukan sholat semampu dia. 2 rakaat salam. Habis itu 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wah, semampunya, Pak. Sampai imam datang, Pak. Datangnya 3 jam sebelum imam datang, ya sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu terus, Pak. Sebab ada orang yang diberikan kekuatan ibadah untuk sholat terus. Gitu ya. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, nggak ngobrol Pak, nggak main HP. Ini yang banyak nggak ngerti orang-orang, ya banyak nggak ngerti. Mohon maaf jamaah sekalian, nusewu, udah usia tua sekalipun, Pak. Sudah terlihat, mohon maaf, pensiun, ya kan terlihat kakek-kakek, masih ngobrol di antara, ya imam sedang lagi khutbah itu ngobrol jamaah sekalian. Berarti jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa tidak pedulinya dia dengan ilmu agama itu. Belum tahu aturan. Bahwasanya khutbah Jumat itu tidak seperti tausiah biasa. Yang kalau kita tausiah biasa bisa ngobrol dikit pelan-pelan gitu. Enggak masalah, Pak. Jemaah sekalian dia yang penting sedikit saja. Tapi kalau khutbah Jumat beda jemaah sekalian. Jadi seperti itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Melainkan kata Nabi kalau melakukan itu semua, melainkan dosa-dosanya diampuni antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Jadi dosa kita selama 1 Jumat, 1 pekan ke belakang jamaah sekalian diampuni oleh Allah. Itu faedah atau diantara faedah-faedah dan juga keutamaan mendatangi sholat Jumat yang sesuai aturan. Dan intinya hadis ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasannya pokoknya sebelum imam naik khutbah, naik untuk berkhutbah, kita melakukan sholat sunnah apapun itu tidak dilarang. Dan itu ya jemaah sekalian tidak perlu kita meneliti ini di waktu larangan enggak ya, untuk tahiyatul masjid di waktu larangan apa enggak perlu, langsung saja sholat. Karena ketika itu ada pengecualian. Tidak ada waktu larangan untuk di tengah langit, matahari di tengah langit di saat hari Jumat saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian. Berarti 6 hari yang lain ada Pak. Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya enggak ada. Sabtu, Ahad, Senin. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Demikian jemaah sekalian. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengecualian kedua yaitu salat raka'atai tawafi bil Baitil Haram. Melakukan salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf di Baitullah, di Ka'bah jemaah sekalian. Maksudnya di sekitar Ka'bah. Jadi orang yang habis selesai 7 putaran tawaf, kan orang disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat ya mas sekalian. Maka saat itu melakukan sholat sunnah tawaf itu tidak ada waktu larangan ya mas sekalian. Mau melakukan kapanpun monggo. Jadi seperti itu. Jadi mau melakukan sholat kapanpun monggo. Karena berdasarkan hadis ya mas sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a minal laili awin nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, ini adalah termasuk yang memegang ya kunci Ka'bah ya Mas, atau kunci Masjidil Haram. Ya, pokoknya yang jadi pengurus DKM-nya Masjidil Haram ya Mas. Wahai Bani Abdi Manaf. Jadi yang mengurusi Masjidil Haram tuh bukan satu orang ya Mas sekalian. DKM itu adalah orang satu keluarga, satu suku gitu. La tamna'u, jangan kalian sekali-kali mencegah seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat di waktu kapan saja yang dia mau, di waktu malam dan siang. Ya. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya enggak ada waktu larangan di dalam Masjidil Haram termasuk untuk melakukan sholat sunnah tawaf di waktu kapan saja. Itu jamaah sekalian. Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, Al-Hasan, Al-Husain dan sebagian kaum salaf
untuk melakukan sholat sunnah tawaf itu nggak perlu melihat waktu larangan atau tidak seperti itu. Jadi lakukan saja. Wallahu a'lam. Itu yang keberapa jemaah sekalian? Yang kedua. Yang ketiga, pengecualian yang ketiga qada'ul fawaiti fi awqatin nahyi. Ya, mengqadha salat-salat sunnah, mengqadha salat sunat yang sudah telat waktunya. Mengqadha salat-salat yang sudah telat waktunya di waktu-waktu larangan itu juga boleh. Kadang ada orang yang ketiduran ya Mas. Ketiduran atau lupa melakukan sholat dan dia baru ingat atau baru bangun di waktu larangan. Maka kita katakan, apakah dia harus menunggu waktu larangan itu selesai? Jawabannya adalah tidak. Segera berwudu, ya, segera melaksanakan sholat. Ketika itu tidak ada waktu larangan bagi Anda. Sebab waktu bagi orang yang lupa atau ketiduran dari sholat adalah waktunya adalah ingat. Ketika dia ingat, jadi bukan ketika waktu larangan itu hilang, tidak ya Mas. Ketika ingat, walaupun itu di waktu larangan tidak mengapa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadisnya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, dan ini adalah mazhab jumhur mayoritas ulama. Ya, dalilnya yang pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika." Barang siapa yang ketunduran dari sholat atau lupa, maka supaya dia melaksanakan sholat tersebut ketika ingat. Ketika ingat ya Mas. Walaupun ingatnya di waktu larangan. Tidak ada kafarah bagi sholat yang terlupakan atau tertinggal karena tidur itu, melainkan ya sudah dilakukan itu saja. Nggak ada kafarah yang lain. Nggak ada kafarah, nggak ada disuruh bayar sedekah, kemudian untuk siam, nggak ada ya Mas sekalian. Nah seperti itu. Kemudian, nah itu dalil yang mulia jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah pengecualian yang ketiga. Kemudian pengecualian yang keempat apa jemaah sekalian? Yaitu qadha'us sunanir rawatibi fi awqatin nahi. Ternyata salat-salat sunnah rawatib, apa salat sunnah rawatib jemaah sekalian? Salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib maupun ya baik yang ba'diyah maupun yang qobliyah. Ya ternyata kalau kita telat melakukan sholat sunnah rawatib, datang ke masjid sudah iqomah, misalnya Pak, maka dia boleh melaksanakannya di waktu larangan sekalipun, boleh Pak. Ya, kita lihat hadis yang mulia jemaah sekalian yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim jemaah sekalian. Nabi kita SAW saja pernah mengqadha sholat sunnah rawatib ba'da zuhur. Kita lihat ya Mas sekalian. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari istri Nabi sendiri yang melihat, Ummu Salamah. Kalau istri Nabi sendiri yang menyaksikan, yang meriwayatkan, maka itu adalah persaksian yang valid. Ya. Karena itu terlihat dari dalam rumahnya Nabi Pak, yang enggak dilihat oleh sahabat Nabi yang lain. Gitu. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi sholat 2 rakaat sehabis asar. Padahal habis asar itu waktu larangan bukan jamaah sekalian. Waktu larangan sampai matahari terbenam. Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Sholat apa di Nabi? Karena ini adalah hal yang asing dari Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abi Umayyah," maksud wahai Ummu Salamah. Sa'alti anir rak'ataini ba'dal 'asr. Oh, kamu nanya toh kepada saya tentang 2 rakaat yang saya lakukan sehabis asar. Fa innahu atani unasun min Bani Abdul Qais. Fasaghalini anir rak'ataini lataini ba'da dhuhr fa huma hatan. Begini loh ya. Wahai istriku, tadi itu sehabis zuhur saya kedatangan orang-orang dari utusan Bani Abdul Qais. Ya, utusan dari Banu Abdul Qais, suku Banu Abdul Qais. Lalu mereka menyibukkan saya untuk ngobrol-ngobrol, melayani mereka sehingga tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sehabis zuhur. Itulah Nabi.
Ada orang pengen dilayani langsung sehabis zuhur, dilayani Nabi ya mas sekalian. Ya Nabi, karena melayani itu wajib, apalagi ini berkenaan dengan masalah suku-suku yang datang untuk minta belajar Islam. Ya, karena suku-suku ini jamaah sekalian, bisa jadi mereka baru belajar Islam, baru masuk Islam juga. Habis itu mereka perwakilan suku itu nanti ngajarin suku-sukunya, anggota sukunya yang lain. Dilayani Pak, mau berjam-jam dilayani sama Nabi. Nah sehingga datang waktu asar, azan ya selesai. Ya, beliau melakukan sholat asar, habis itu dia pulang ke rumah, sudah jamaah sekalian beliau melakukan sholat ba'da zuhur sehabis asar. Fahumahatan kata Nabi. Nah 2 rakaat ba'da zuhur yang belum saya lakukan itu ya tadi itu kamu lihat itu. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi jamaah sekalian. Ada lagi hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya. Dari sahabat Nabi Qais bin Amr. Qais bin Amr bercerita gini. Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli raka'atil fajri ba'da salatul fajr. Saya kedapatan melakukan salat sunnah 2 rakaat. Saya kedapatan oleh Nabi, dilihat oleh Nabi melakukan salat sunnah 2 rakaat sunnah fajar. Sehabis salat subuh. Jadi habis selesai salat subuh tadi Pak, salah. Qais bin Amr itu melakukan salat 2 rakaat lagi. Padahal habis subuh tidak ada salat sunnah ba'diyah. Dan itu pun waktu apa jemaah sekalian? Waktu larangan. Kemudian lalu Nabi bersabda. Bersabdanya ya tentu saja sehabis selesai salat. Mahatan rakaatan ya Qais. 2 rakaat apa ini wahai Qais? Ini 2 rakaat apa ini wahai Qais gitu ya. Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, lam akun shallaitu raka'atayil fajr. Wahai Rasulullah, saya belum sempat melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi. Terus Nabi diam saja, Pak. Nah, diamnya Nabi jamaah sekalian berarti beliau tidak ingkar. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak menjilat. Orang kaya pun kalau salah diingetin, Pak. Itu Nabi. Beda dengan dai sekarang, Pak. Gitu ya. Beda dengan dai sekarang. Yang salah orang kaya didiemin aja. Nah, itu beda. Jadi seperti itu. Atau orang kaya sekarang tuh nyari momennya. Oh, kalau enggak, Nabi enggak. Langsung ya Mas, sekarang enggak ditunda-tunda. Sebab Nabi SAW tidak akan diam saja. Atau pasti akan mengingkari sesuatu yang mungkar. Ketika Nabi diam saja berarti itu adalah bukan perkara mungkar. Ini menunjukkan mengqadha salat-salat sunnah rawatib itu adalah termasuk pengecualian dari waktu larangan yang ada. Yang kelima, as-salatu 'alal janazati ba'da subhi wal 'asr. Kita tahu jemaah sekalian, sehabis subuh dan habis asar adalah waktu larangan. Namun kita boleh melakukan salat janazah sehabis subuh dan asar. Jadi kalau biasanya kalau siang-siang itu Pak ya. Kalau pengen mengubur jenazah sehabis asar monggo saja. Tunggu dulu jamaah kumpul untuk laksanakan sholat asar ya mas. Habis sholat asar kasih tahu nih ada jenazah ibu fulana atau bapak fulan, saudara kita, tetangga kita, ya jamaah kita. Ya mari sama-sama kita menyolati jenazah. Itu lagi ngumpul momen begitu bagus Pak. Ya tapi sholat asar dulu aja nggak apa-apa. Nah habis itu jamaah sekalian baru melakukan sholat jenazah. Karena kata Al-Imam Ibnu Qudamah, Ijma'ul ulama'u 'ala jawazis salati 'alal janazati ba'da salatis subhi wal 'asr. Semua ulama sepakat, dalilnya ternyata ijma'. Semua ulama sepakat satu kata ya atas diperbolehkannya melakukan salat jenazah sehabis subuh dan asar. Yang enggak boleh itu kapan, Pak? Yang enggak boleh adalah ketika baru terbit, akan terbenam dan pas di tengah langit. Kalau habis subuh, habis asar boleh. Nah, seperti itu ya Mas. Ya, jadi demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, intinya yang dilarang sholat adalah ketika baru terbit. Nih, baru terbit, belum meninggi matahari, sholat jenazah itu nggak boleh. Atau mau terbenam, habis asar tapi udah mau terbenam, nah, ini jangan nggak boleh. Atau pas matahari berada di tengah langit itu juga jangan.
Dan waktu larangan tadi yang disebutkan itu singkat saja Pak, tinggal tunggu. Ya. Adapun habis subuh dan asar walaupun itu waktu larangan namun itu dikecualikan. Nah, kemudian yang keenam jamaah sekalian, ada lagi sholat yang diperbolehkan yang keenam yaitu as-sholatul lati atau as-sholawatul lati laha sababun. Sholat-sholat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Jadi sholat-sholat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Karena ada sebab ini melakukan sholat itu. Maka saat itu karena memang syariat kita menyunahkan, mensyariatkan adanya sholat sunnah tertentu karena ada sebab ini dan itu, maka lakukanlah karena ada sebabnya tanpa melihat waktu larangan. Walaupun itu di waktu larangan, monggo lakukan saja. Kita lihat ya mas kalian apa saja sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang pertama tahiyatul masjid. Apa jamaah sekalian sebab kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Itu syariat kita yang memberikan sebab tertentu. Karena sebabnya masuk masjid, lakukan saja. Gak usah. Ini waktu larangan ya. Nggak perlu antum lihat. Lakukan saja. Kapan lagi jamaah? Seperti antum datang ke misalnya sholatnya subuh di masjid lain. Ya, sholat subuh di masjid lain. Habis sholat subuh di masjid lain karena terdekat, ternyata ya di sana nggak ada kajian, yang ada kajian di Masjid Al-Bidayah. Datang ke Masjid Al-Bidayah, ya habis subuh datang sholat sunnah tahiyatul masjid dulu kalau mau kajian gitu Pak ya. Jadi demikian. Misalnya ada jamaah dari luar Al-Bidayah datang ke sini. Nah, itu nggak apa-apa jamaah sekali, jangan kita larang. Ya demikian. Ada lagi sunnatul wudu, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu sebabnya apa jamaah sekalian? Sehabis wudu. Sudah, karena syariat kita ya memberikan sebab sholat sunnah 2 rakaat ini habis wudu, laksanakan saja. Sebab wudu, sebagaimana wudu kita di waktu kapan saja nggak ada larangan kan, jamaah sekalian. Maka seperti itu pula sholatnya yang sehabis wudu itu nggak ada larangan juga. Karena jamaah sekalian kalau mau tahu, sholat sunnah habis wudu itu dilakukan nggak lama Pak setelah habis wudu. Jadi jangan nunda-nunda dulu, enggak. Kalau nunda-nunda dulu udah nggak bisa melakukannya lagi Pak. Jadi ibaratnya nggak lama kecuali sebabnya hanya sedikit saja. Nah, jadi seperti itu ya mas kalian. Ya contohnya yang contohnya wudunya di sini, di bawah Pak. Habis itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau wudunya karena rumahnya di samping ini Pak, samping-samping masjid gitu. Atau rumahnya Pak D yang dekat itu. Ya, Pak D coba. Rumah antum Pak D gitu. Wudunya di rumah habis itu ke sini kan dekat Pak. Nggak jauh jaraknya, nggak lama. Habis itu lakukan. Atau kalau rumahnya yang jauh berarti kalau ingin mendapatkan pahala sunnah wudu, apa pahala sunnah wudu, Pak? Pahala sunnah wudu itu kalau dilakukan dengan khusyuk, ya, tumak ninah, itu akan wajabat lahul jannah kata Nabi, akan mendapatkan surga, wajib surga bagi. Nah itu poin-poin maksud surga kita kumpulin ya mas sekalian, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi jamaah sekalian sholat sunnah yang atau sholat yang ada sebabnya itu sholatul kusuf. Apa sholat kusuf jamaah sekalian? Sholat gerhana. Ya, sholat gerhana disyariatkan karena ada sebab apa jemaah sekalian? Ya gerhana. Ya sudah laksanakanlah sholat sunnah sesuai dengan sebab yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak usah melihat waktu larangan. Dan ini adalah pendapat siapa jemaah sekalian? Pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i dan juga riwayat lain dari Imam Ahmad. Jadi diperbolehkan jemaah. Ya, demikian. Baik. Sudah selesai jemaah. Baik, kita tanya jawab. Barangkali. Atau tanya jawab dulu Pak, silakan. Ini dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud gitu ya. Jadi memang yang terbaik jamaah sekalian,
Salat malam, qiyamul lail atau tahajud itu ditutup dengan witir. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saya dulu. Jadi Nabi intinya menyunahkan ya Mas sekalian. Bahwasannya kalau kita habis sholat tahajud itu diakhiri dengan sholat witir. Jadi demikian. Namun apakah sholat witir itu diperkenankan? Habis sholat witir kita boleh melakukan sholat lagi? Jawabannya boleh. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat witir, habis itu beliau melakukan sholat yang genap lagi. Itu bagian dari sholat tahajud lagi. Itu diperkenankan, nggak masalah. Antum sudah witir di awal malam, ya. Namun di malam hari, di tengah malam sebelum pas nunggu untuk sahur misalnya, antum menambah sholat sunnah tahajud, ya nggak apa-apa, boleh, nggak masalah ya Mas. Karena sholat malam itu adalah sholat sunnah mutlak yang nggak terbatas, ya jumlahnya hanya 11 saja. Jadi antum melakukan lebih dari itu, monggo. Ya seperti itu ya Mas. Baik yang jumlah yang banyak sholat itu dipisah Pak. Awal malam sekian, terus tambah lagi dan terus akhir malam juga. Itu nggak apa-apa ya Mas. Boleh-boleh saja. Karena waktunya bebas antara habis isya sampai dengan subuh, maka kita boleh kan kapan saja. Boleh kita langsung habis isya Pak, memanjang terus sampai sebelum subuh kalau kuat. Itu para sahabat dengan Nabi dan salafus saleh Pak. Kalau nggak kuat ya sudah, berhenti dulu di awal malam, melakukan sholat sunnah berapa rakaat dulu. Ya habis itu nanti berhenti istirahat untuk tidur dulu. Nanti di akhir malam dia meneruskan lagi. Ya jadi demikian. Yang terbaik itu witirnya di akhir. Ya terbaik witirnya di akhir. Tapi kalau memang setelah habis witir dia mau melakukan lagi, monggo saja. Oh gitu. Iya. Iya. Memang ada perintah dari Nabi, maksudnya pesan dari kepada sebagian sahabat Nabi untuk melakukan sholat witir dulu sebelum tidur. Ya khususnya adalah sehabis ba'diyah isya tuh Pak. Kalau mau witir monggo. Itu kan bagi orang yang susah bangun di waktu malam Pak. Yang membangunkan dia hanya azan subuh saja. Ya. Nah, dalam keadaan begitu maka ya sudah, sebelum tidur witir. Makna witir itu kan nggak harus witir doang. Bisa witir doang. Bisa juga ditambah dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat malam. Tambah 2, habis itu witir 1, boleh Pak. Nanti malam nggak bangun, nggak apa-apa. Dia kan sudah melakukan sholat qiyamul lail atau sholat lail gitu ya, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Itu bagi orang yang nggak bangun Pak. Tapi bagi antum jamaah sekalian yang sudah rutin setiap pagi bangunnya itu setengah 4, jangan witir Pak. Witirnya di akhir saja. Jadi seperti itu. Jadi diakhiri dengan witir. Jadi agar sholat malam itu diakhiri dengan witir. Karena antum ingin menambah, ya maka saat itu jangan melakukan witir di awal malam. Kata jangan ini bukan larangan. Bukan larangan haram, bukan Pak. Jadi sebaiknya antum witirnya di awal malam setelah tahajud. Itu kalau sudah rutin bangun Pak. Jadi demikian. Jelas Bapak? Nggih. Ada lagi? Silakan Pak. Tadi Bapak siapa tuh? Antum. Bentar nanti. Apa Pak? Salat apa? Oh. Riwayat atau praktisnya lah. Yang untuk tanyain sholat malam jumlah rokaatnya atau tata caranya? Ya, rokaatnya misalnya GG. Urutannya gitu. Misalnya zaman dulu kan kamu sholat dulu sholat tobat 2 rakaat.
Jadi ya mas sekalian, yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dan dia adalah role model terbaik adalah ketika bangun, beliau melakukan sholat tahajud langsung. Nah tahajud pembuka yang 2 rakaat itu beliau lakukan dalam waktu yang enggak lama. Ya sholatnya awal dulu. Itu termasuk tahajud juga itu. Beliau sholat 2 rakaat yang enggak lama. Itu pertama. Habis itu beliau melakukan 2 rakaat berikutnya yang waktunya lama. Karena bacaan beliau panjang. Dan setelah itu beliau mengakhiri dengan witir. Selesai Pak. Udah. Karena sholat terbaik setelah sholat wajib, setelah sholat fardu 5 waktu adalah sholat malam. Sholat malam itu. Ya. Jadi nggak usah kita melakukan sholat-sholat tobat. Karena hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mengatakan hadis itu hasan lah katakanlah, boleh melakukan sholat sunnah tobat, tapi kan ketika kita habis bersalah Pak, ya, jadi nggak harus juga setiap malam itu tiap hari, nggak disyariatkan kita melakukan setiap hari Pak. Kemudian untuk sholat hajat itu juga tidak perlu kita lakukan, ya, karena hadisnya itu sangat lemah jemaah sekalian, maka tidak perlu melakukannya. Dan kalau kita ingin ada hajat setelah kita witir, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah waktu mustajab. Jadi tidak perlu melakukan sholat sunnah hajat. Apalagi habis sholat sunnah witir sebelum subuh sholat apa tadi? Qobliyah. Kalau qobliyah itu kalau sudah masuk subuh dan itu letaknya setelah azan. Oh enggak. Karena saya juga pernah dengar dari orang lain sebelum subuh itu ada sholat sunnah. Iya sholat sunnah apa biasanya Pak? Sebelum subuh. Oh gitu. Jadi intinya kalau belum datang waktu fajar, belum datang waktu subuh, maka nggak ada sholat sunnah qobliyah. Maka saat itu masih ada waktu untuk melakukan sholat sunnah tahajud. Tapi saya sudah witir. Ya boleh melakukan tahajud lagi, nggak apa-apa jemaah sekalian. Jadi karena memang tidak ada kewajiban menutup sholat tahajud dengan witir, enggak. Habis itu ingin tahajud lagi boleh jemaah sekalian. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, ya. Boleh beliau melakukan setelah witir beliau melakukan sholat yang genap lagi. Dan sholat yang genap itu adalah bagian dari tahajud juga. Jadi nggak ada nama-namanya, Mas. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah, nanti ketika azan subuh ya kita dengarkan dulu. Doa sehabis azan baru satu itu sholat sunnah qobliyah subuh, bisa disebut sunnatul fajr atau rakaat al-fajr. Nah, itu bisa melakukannya di masjid, monggo, bisa juga di rumah. Nah, demikian Pak. Kalau Nabi sendiri melakukannya di rumah. Kalau para sahabat Nabi umumnya melakukan di masjid. Kalau sholat qobliyah begitu ya. Demikian. Begitu Bapak. Monggo silakan. Ke apa? Mau witir. Enggak apa-apa karena udah telat enggak. Karena telat boleh. Itu disebut mengqadha. Kalau mengqadha karena memang kita sudah mau melakukannya atau sudah biasa karena telat saja. Apalagi subuh ini selalu ya maju gitu ya. Boleh aja enggak apa-apa, enggak masalah. Demikian. Ada lagi Bapak sekalian? Baru terbit matahari nih. Jam 6 kan? Iya, 2 juga boleh Pak. Jadi ya Mas sekalian, kalau memang bisa melakukan demikian silakan. Tapi kan kalau orang yang sudah bolak-balik datang ke Masjidil Haram, ya sholat kembali lagi kepada sholat sunnah tahiyatul masjid Pak. Karena
orang yang baru pertama kali datang ke Masjidil Haram maka sunnahnya adalah tawaf seperti halnya Nabi. Tapi kalau dia sudah bolak-balik, nah orang yang di hotel itu kan bolak-balik Pak, maka saat itu berlaku lagi dalam diri dia sholat sunnah tahiyatul masjid juga. Jadi demikian. Jadi kalau baru datang pertama kali memang sunnahnya tawaf. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita datang rombongan untuk umroh gitu ya. Jadi kita nggak usah sholat sunnah, datang ke masjid itu, masuk ke Masjidil Haram, kita tidak melakukan sholat sunnah. Karena ketika itu kita baru datang untuk melakukan tawaf ya. Berarti saat itu tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Nah, adapun setelah itu jemaah sekalian, maka kita tetap disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid tahiyatul masjidil haram. Habis itu karena ada waktu lagi, ya melakukan sholat sunnah qobliyah. Jadi demikian. Dapat 2. Kalau memang waktunya sempit, ya sudah satu sholatan itu 2 rakaat. Antum bisa niatkan 2, 2 in 1. Ya, 2 in 1. Kalau 3 in 1 susah Pak. Karena antum wudhunya sudah di hotel. Wudhunya di hotel berarti sholat sunnah wudhunya ya di hotel. Nah nanti sholat sunnah tahiyatul masjidnya ya, dan juga sholat sunnah qobliyahnya di masjid. Wudhunya di hotel. Antara wudhu di hotel dengan sholat masuk masjid, Masjidil Haram itu lama Pak. Jadi sudah gugur tuh syariat dari sholat sunnah wudhunya Pak. Gitu ya. Ya berarti saat itu antum hanya ada 2 niat saja, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah qobliyah. Kalau waktunya sempit Pak, karena memang seringkali waktunya itu nggak lama ya Mas, karena antara adzan dan iqamah di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Salat apa? Salat taubat kan? Ya intinya salat 2 rakaat kayak biasa, cuman niatnya taubat. Saya ingin taubat padamu, mendekatkan diri padamu ya Allah dengan cara salat sunnah 2 rakaat. Gitu saja. Itu adalah anjuran ketika kita membarengi ibadah taubat kita dengan salat sunnah 2 rakaat. Ya seperti biasa. Ya, di dalam hati saja saya niat salat sunnah saat saya taubat. Udah lakukan salat sunnah. Dosa apa aja, baik dosa kecil maupun dosa besar, antum merasa ada gitu ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu bukan syarat ya, intinya bukan syarat, hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja ketika kita bertobat, mendekatkan diri pada Allah dengan sholat sunnah. Dan itu bagi ulama yang menganggap hadis itu hasan, monggo dilaksanakan. Kalau yang menganggap hadis itu dhaif ya nggak usah melakukannya. Jadi seperti kenapa? Iya, menjadi para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, jadi demikian. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Apakah boleh niat sholat sunnah itu dua kali? 2 kali apa dua masalah? 2 niat dalam satu sholat? Iya. Seperti masuk masjid, tahiyat masjid, kalian qobliyah. Boleh. 3 juga boleh Pak. 3 in 1 boleh, jangan cuma 2 in 1. Antum wudunya di bawah. Habis itu masuk masjid, baca doa masuk masjid. Ya karena waktunya cuma buat 2 rakaat, ya antum niatkan. Niat pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Niat kedua sholat sunnah wudu, niat ketiga sholat sunnah qobliyah. Dapat pahala 3 Pak. Dan untuk menggabungkan niat begini kan kadang orang lalai Pak. Kadang orang cuma 1 saja niat. Qobliyah ini sebelum subuh, saya sholat dulu. Berarti cuma dapat qobliyah saja. Jadi demikian. Makanya diniatkan ya Mas. Niat itu penting untuk melipat gandakan pahala kita. Namun yang terbaik kalau memang waktunya banyak, ya lakukan masing-masing. Kalau 3-3-nya nggak bisa Pak. Karena pas masuk masjid itu kita melakukannya, ya itu tadi nggak bisa 3-3-nya, susah. Ya waktunya bersamaan. Masuk masjid ya sekalian sholat sunnah wudu gitu ya. Habis itu nanti sholat sunnah lagi, yang kedua yaitu sholat sunnah qobliyah. Boleh Pak, apa? Bahkan 4 in 1 boleh Pak. 4 in 1. Karena habis sholat ini, habis sholat subuh nanti, jadi sekalian sholat sunnah istikharah tambahin Pak. Wudu di bawah,
Salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah qobliyah, plus salat sunnah istikharah. Karena habis salat subuh nanti saya mau ke showroom mobil. Oh, istikharah dulu Pak, antum beli mobil. Saya mau jual atau saya mau jual mobil ke showroom. Saya mau jual rumah, saya mau beli rumah, saya mau survei tanah, survei rumah. Kalian mau beli saya mau ngelamar gitu. Seperti itu ya Mas kalian. Ikhlaskan. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala tahu hajat kita itu tidak baik buat kita, buat agama kita, dunia kita dan akhirat kita, nanti Allah akan palingkan itu dan Allah akan memberikan kita yang terbaik. Lamarannya akan ditolak. Syukur pada Allah, alhamdulillah ditolak, berarti Allah memberikan saya yang terbaik. Pas kita jual mobil nggak laku-laku. Pas beli mobil ternyata kita dicegat sama orang lain untuk datang ke showroom yang lain, merek mobil lain. Contohnya, berarti itu yang terbaik ya Mas kalian. Nah, jadi ini pokoknya cara Allah tuh banyak untuk untuk mentakdirkan. Karena doa istikharah itu doa yang tidak menentukan satu keputusan, satu keinginan, Pak. Tapi keinginan itu dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang kebaikan bagi kita dalam perkara yang kita pilih ini, dalam dunia kita, agama kita, dan juga akhirat. Seperti itu. Yang pernah istikharah banyak Pak ya? Ya seperti itu. Artinya seperti itu Pak. Jadi kita tidak minta, ya Allah saya ingin ini, wujudkan, berkahi. Enggak begitu kalau istikharah. Ya jadi demikian. Jadi boleh for you Pak. Ada lagi Pak, silakan. Silakan Bapak. Iya Pak. Baik, untuk istikharah ini karena tidak termasuk pengecualian ini Pak, berarti dia tidak boleh dilakukan di waktu larangan. Habis subuh terbesit pengen ngelamar Pak, pengen beli mobil, pengen jual mobil. Nah, nanti dulu Pak, habis subuh ini waktu larangan, jangan sholat. Waktu yang terbaik adalah karena istikharah itu adalah sama seperti doa. Waktu yang terbaik adalah waktu di mana kita dikabulkan doa kita. Yang terbaik pertama adalah sebelum subuh, sepertiga malam terakhir sebelum subuh, sampai sebelum subuh. Kemudian boleh juga melakukannya dan itu termasuk waktu mustajab, yaitu ketika antara azan dan iqamah. Begitu Pak. Nah, untuk sholat istikharah ini doanya setelah salam Pak. Atau niatnya istikharah aja, ada sholat sunnah biasa. Niatnya istikharah, habis itu langsung doa. Kalau nggak hafal doanya, lihat saja ya Mas kalian. Ya, demikian. Begitu Bapak. Ada lagi? Silakan Pak Bud. Iya baik. Yang dilarang mengubur jenazah adalah ketika matahari mau terbenam. Tapi kalau habis asar kuburannya nggak jauh Pak. Ternyata matahari masih menguning, masih terang, nggak apa-apa kubur aja. Walaupun itu habis asar. Jadi ya mas sekalian, sehabis asar dan sehabis subuh boleh menyolati jenazah, boleh menguburkan jenazah. Yang tidak boleh ketika datang karena kuburannya jauh Pak. Wah matahari sudah memerah dan itu sudah tungguin dulu Pak. Gitu. Ya digali saja sudah, kita tungguin dulu. Nah, pas lagi waktu larang ini sudah tungguin dulu Pak. Tungguin dulu sampai kapan? Nggak lama Pak, beberapa menit aja, 20 menit atau berapa? Ya kurang 15 sampai 20 menit. Habis itu dengar azan maghrib, Allahu Akbar, langsung masukin. Jenazahnya taruh di pinggir dulu. Udah digali Pak, kalau belum digali, gali dulu aja, udah gali stand dulu, tukang gali gitu. Nah, setelah itu yang di bawah itu udah nungguin aja nggak apa-apa, semenit sebelum azan nungguin dulu. Duduk dulu dah. Ya sudah nggak apa-apa, udah turun gitu azan langsung taruh, nah gitu. Setelah maghrib deh, ya demikian. Jadi demikian. Kalau habis asar langsung dan belum matahari ini nggak masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan Pak.
Ya. Yang saya tahu yang para ulama memang berbeda pendapat tentang sahih dan dhaifnya hadis itu adalah tentang hadis salat sunnah ketika tobat. Kalau salat tahajud, ya salat apa tadi hajat, memang para ulama ahli fikih itu memang menulis di dalam kitab-kitab fikih mereka. Yaitu menunjukkan juga sebenarnya juga ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan hadis itu sahih bisa diamalkan atau tidak sahih. Namun kalau saya pribadi tidak menganggap hadis itu kuat, ya, tidak menganggap hadis itu kuat, ya, maka saat itu saya sendiri tidak mengamalkannya. Karena hadis itu sangat lemah sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang melakukan saya juga nggak mengingkari. Antum melakukan di sepertiga malam yang akhir, mau kapan pun silakan, tapi jangan di waktu larangan gitu saja untuk sholat hajat. Nah, kita karena ada hajat dan tidak mengamalkan sholat sunnah hajat, ya sudah doa saja kepada Allah gitu saja. Wallahu a'lam. Gitu Bapak ya. Singkatnya yang bisa saya berikan. Ada lagi ya Mas kalian? Suruhnya jam berapa Pak? Tar dulu 5 menit lagi Pak. Aman ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab azan. Perlu nggak deh Pak? Bab azan. Yang pertama keutamaan azan. Sambil nunggu 5 menit Pak ya. Keutamaan azan itu jamaah sekalian banyak. Di antara keutamaan azan itu adalah jamaah sekalian, ternyata azan itu bisa membuat lari setan ya, membuat setan itu lari terbirit-birit karena takutnya terhadap azan ya. Maka siapa saja yang malas azan Pak, ya kalau mengetahui keutamaan ini insya Allah dia akan senang azan. Ya, tanpa melihat apakah suara saya bagus atau enggak. Yang penting benar aja dalam mengucapkan lafadznya Pak. Ya, seperti itu. Yang pertama keutamanya adalah membuat lari setan. Jadi setan itu takut dengan kalimat azan jamaah sekalian. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dzin." Jadi ketika dikumandangkan azan, maka setan itu lari, berpaling jamaah sekalian dalam keadaan terkentut-kentut. Berpaling lari sampai terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan. Lari, sono ada azan, lari lagi ke tempat lain sampai nggak tahu kemana. Kalau di Indonesia ini bingung larinya kemana dia. Pas lagi azan, langit berarti dia. Kalau bisa terbang karena tidak semua setan kata Nabi itu bisa terbang. Udah dia takutan ya Mas kalian. Fa idza qudiyan nida'u aqbala hatta idza fuwiba bis-shalah adbara. Jadi ya Mas kalian ketika sudah sampai diselesaikan azan Pak. Selesaikan azan dia balik lagi ke masjid Pak, karena dia memiliki kemampuan untuk kembali cepat. Jadi nggak kayak kita Pak, larinya kita secepat-cepatnya kita lari Pak, masih kalah dengan datangnya setan. Datang setan kita datang ke masjid ya Mas kalian. Ketika dikumandangkan iqamah setan lari lagi Pak. Takut lagi ya Mas kalian. Hatta idza qudiyat tasbih aqbala hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga ketika sudah diselesaikan iqamah, maka saat itu dia datang lagi ke masjid Pak. Sampai dia membayang-bayangkan, mengingatkan antara seseorang dan dirinya. Dibuat kacau Pak. Sholat kita kepikiran sesuatu yang kita nggak mikir tadi Pak. Jadi herannya sebelum sholat nggak kepikiran. Namun ternyata malah ingat pas lagi sholat. Apapun yang diingat Pak. Ini imam panjang banget bacaannya. Misalnya gitu. Duh, ingat yang lain pokoknya jangan sekali. Dan itu ternyata hawajis. Ya hal-hal yang kita pikirkan nggak faedah. Sebenarnya yang faedah betul Pak untuk sholat kita adalah memikirkan bacaan sholat kita atau yang kita dengar. Kalau kita memang sholatnya jahriyah. Seperti itu ya Mas sekalian. Kita membayangkan, kita dengarkan gitu ya. Jadi bukan yang lain. Kita hadirkan seperti ini pula aja Mas sekalian, nanti kita di hadapan Allah berdiri. Berat semua itu kondisi kita umat manusia itu saat berdiri di hari kiamat. Gini kayak sholat ini. Berat ya Mas sekalian. Namun kata Al-Imam Ibnul Qayyim, siapa saja yang merasa ringan untuk berdiri di hadapan Allah di dunia dan memenuhi haknya untuk bangun subuh, sholat itu dia nggak
nggak berat Pak. Walaupun imamnya lama dikit nggak berat. Dia melaksanakan sholat sesuai dengan haknya, baca Al-Fatihahnya yang benar. Dia kemudian melakukan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat dengan benar. Maka dan itu dia lakukan dengan mudah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan dia saat berdiri, ya, diringankan saat dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi posisi hamba di hadapan Allah itu ada dua, Pak. Saat berdiri sholat di dunia dan juga saat berdiri menghadap Allah di hari kiamat. Cuman bedanya kalau di hari kiamat itu nggak sholat, udah nggak ada ibadah lagi, Pak. Jadi seperti itu. Maka berbahagia jemaah sekalian yang bisa melakukan sholat. Untuk bangun subuh sholat terberat saja kita ringan, Pak. Telinga ini langsung sensitif kalau dengar azan, langsung selesaikan. Ringan jemaah sekalian. Maka berbahagialah, syukuri jemaah sekalian. Usahakan anak kita, cucu kita juga begitu. Jadi seperti kita. Agar nanti kita berdiri di hari kiamat yang masing-masing itu memikirkan nasibnya masing-masing. Maka saat ini jemaah sekalian, agar bisa ringan ya sudah nanti di hari kiamat. Agar bisa ringan di hari kiamat, maka saat itu kita ringankan langkah kita untuk ke masjid sholat. Jadi faedahnya besar luar biasa jemaah sekalian untuk sholat. Ya demikian. Kemudian keutamaan yang kedua, muadzin itu diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni, ya. Kemudian dia akan mendapatkan saksi baik untuk di hari kiamat. Lumayan itu, Pak. Karena nanti saksi-saksi buruk bagi kita di hari kiamat mungkin banyak sekali, Pak. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar kerasnya suara muadzin bangsa jin, tidak pula bangsa manusia, tidak pula apapun yang mendengarnya. Termasuk tembok-tembok, batu-batu itu, Pak. Pohon-pohon. Melainkan semua itu akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat. Jin dengar itu, Pak. Buat nanti jadi saksi. Iya, saya dengar si fulan tuh adzan dulu. Termasuk pohon itu juga bersaksi, Pak. Ya dengan cara yang Allah kehendaki, batu. Jadi ini semua jemaah sekalian adalah sekarang saksi bisu. Nanti di hari kiamat mereka akan bersaksi untuk kita. Masuk bumi, ya bumi daerah apa nih namanya, Pak? Cilodong ya. Daerah Cilodong ini yang diperbanyak azannya itu nanti akan menjadi saksi bagi para muadzin. Jadi seperti itu ya Mas, kalian berbahagialah bagi yang mendapatkan saksi baik dari orang-orang, dari makhluk-makhluk itu. Ya termasuk manusia. Iya, saya dengar azan dia ya Allah. Nah, saksi-saksi itu adalah meringankan. Karena orang itu di hari kiamat itu sedang dalam pengadilan, Pak. Ketika banyak saksi-saksi yang memberatkan kita butuh saksi-saksi yang meringankan kita. Nah, kalau banyak saksi yang meringankan kita, Pak, wah, sudah insya Allah selamat. Tapi kalau banyak juga saksi yang buruk, ya Allah akan mempertimbangkan itu semakin berat. Kita itu ada banyak dosa, Pak. Saat kita berbuat dosa, bumi yang kita pijak saat itu tahu, Pak. Gedung yang saat itu atau bangunan yang saat itu kita berbuat dosa itu tahu. Anggota tubuh kita, Pak, tahu. Malaikat yang mencatat tahu, Pak. Banyak tuh kan, Pak. Sekali dosanya taunya banyak, saksinya banyak, Pak. Nah, ketika itu kita butuh saksi-saksi yang lain. Maka kalau azan, Pak, muadzinnya telat, antum segera. Gitu. Jadi antum biar dapat mendapatkan saksi yang baik. Jadi demikian. Ini muadzinnya umum, siapa aja boleh atau ada khusus, Pak? Khusus, Pak? Oh gitu, baik. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan lanjutan bab fikih berkaitan dengan masalah azan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah menyemangatkan kita melakukan ibadah-ibadah dalam rangka mewujudkan takwa kita kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, berbekal takwa sebelum kita wafat nanti. Dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.